Salam matematika. Anak-anakku, setelah di SMP, kita akan belajar untuk persiapan asesmen sumatif akhir tahun. Kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Nah, beberapa di antaranya yang perlu kita ingat terkait dengan rumus peluang kejadian. Kita menggunakan satu peluang yang teoritis ya. Misalnya peluang kejadian E, nah, rumusannya adalah PE sama dengan NE dibagi NS. Apa itu NE? NE adalah banyaknya anggota kejadian E. Sedangkan NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Kemudian nanti juga kalian akan menemui yang namanya kisaran nilai peluang, bahwa peluang kejadian itu nilainya berkisar di antara 0 dan 1. Ya, berarti tidak bisa kurang dari 0 peluang kejadiannya, tidak bisa lebih dari 1 gitu ya. Sementara peluang yang sama dengan 0 itu disebut dengan kemustahilan, peluang yang sama dengan 1 disebut dengan kepastian. Kemudian frekuensi harapan dari suatu kejadian didefinisikan dengan banyaknya peristiwa atau banyak percobaan itu dikalikan dengan peluang kejadian ya, dimana FHE itu artinya frekuensi harapan kejadian N itu banyaknya percobaan, kemudian PE-nya adalah peluang kejadian. Itu rumusan-rumusan dasar yang banyak dipakai dalam peluang kejadian. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Terdapat kartu huruf yang terdiri dari 2 huruf A, 3 huruf K, 3 huruf R, dan 2 huruf U. Kemudian dari sekumpulan huruf kartu itu diambil sebuah kartu, peluang terambilnya kartu dengan huruf R adalah, ya, maka dilihat dulu ruang sampelnya. Banyaknya keseluruhan huruf yang ada adalah 10, dijumlahkan seluruhnya. Yang ditanyakan berarti banyaknya huruf R atau NR ada 3. Sehingga rumusan untuk peluang kejadiannya adalah 3 dibagi 10, gitu ya. Ketemu jawaban yang C. Baik, begitu. Kemudian yang nomor 2. Dari satu set kartu bridge diambil satu kartu. Peluang terambilnya kartu bernomor prima. Ya, kartu bernomor prima. Perlu kita ingat, ya, kalau di dalam kartu itu yang bernomor itu nomor 2 sampai dengan nomor 10. Kemudian di antara 2 sampai 10 itu yang prima adalah 2, 3, 5, 7. Itu yang prima. Ruang sampel keseluruhannya ada 52, maka banyaknya prima dari satu jenis kartu itu adalah 4, sementara kartu bridge itu ada 4 jenis kartu ya. Jadi semuanya ada 4 kali 4 ada 16 yang bernomor prima. Sehingga peluangnya adalah 16 dibagi 52 atau sederhanakan menjadi 4/13 begitu. Baik, kemudian nomor 3, suatu daerah sedang kena wabah penyakit antraks yang menyerang sapi. Peluang sapi bisa hidup, ini ada tadi yang dibaca, sapi hidup. Peluang sapi bisa hidup adalah 0,65. Jika di daerah tersebut ada 500 sapi, banyak sapi yang bertahan hidup. Ya, di sana yang diketahui bahwa peluang sapi hidup itu 0,65, kemudian banyaknya keseluruhan ruang sampelnya ada 500. Sehingga ini adalah konsep frekuensi harapan. Ya, yang ditanyakan adalah frekuensi harapan sapi hidup. Berarti peluangnya dikali dengan banyaknya sapi tersebut. 0,65 dikali 500. Ketemunya adalah 325. Ya. Yang berikut nomor 4, perhatikan tabel ekstrakurikuler di bawah ini. Ada tabel, ada nomor, ada ekstrakurikuler, ada banyak pengikut. Basket 7, futsal 12, paduan suara 8, matematik club ada 5. Pernyataan berikut yang benar yang mana? Begitu. Yang pertama ditanyakan tentang peluang seorang anak mengikuti ekstra futsal. Itu ada 3,3/8. Kita cek sebelumnya ya. Ya, kita cek dari sini, pertama dicari dulu ruang sampelnya ada 32, di jumlah semua ada 32, maka NS-nya 32. Kemudian dicari futsal. Futsal banyaknya yang berikut ada 12, sehingga peluangnya adalah 12 dibagi 32, atau disederhanakan dibagi 4 jadi 3/8. Sehingga pernyataan pertama itu pernyataannya bernilai benar. Ya, kemudian pernyataan kedua, peluang seorang anak tidak mengikuti paduan suara. Berarti yang paduan suara ini kita hilangkan, berarti kita hitung 7 ditambah 12 ditambah 5 yang bukan paduan suara. Ketemunya berapa itu?
24 ya. Sehingga peluangnya adalah 24 dibagi 32. Disederhanakan 3/4. Ternyata itu berbeda, sehingga pernyataan kedua bernilai salah. Pernyataan ketiga, dengan peluang yang sama, banyak pengikut paduan suara dari 320 adalah 80 orang. Jadi kalau peluangnya dianggap sama, kemudian ada banyaknya komunitas, banyaknya ruang sampel 320, yang mengikuti paduan suara ada berapa? Maka ini konsep dari frekuensi harapan. Ya, dimasukkan frekuensi harapan, berarti peluangnya adalah yang paduan suara tadi 8/32 dikalikan 320, sehingga ketemu 80. Maka pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Iya. Yang terakhir, soal nomor 5, pada sebuah kegiatan di kelas, seorang siswa memutar spin wheel, roda berputar, yang dibagi menjadi 24 bagian. Apabila 7/24 bagian berwarna biru, 1/8 berwarna ungu, 5/12 berwarna kuning, dan sisanya berwarna merah, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan di sana, kemudian kita diminta yang mana yang benar, ya. Pernyataan pertama adalah warna yang paling mudah didapat biru, pernyataan kedua warna yang paling sulit didapat ungu, pernyataan ketiga terkait dengan frekuensi harapan juga, kalau diputar 480, diputar 48 kali, muncul warna merah sebanyak 8 kali. Pernyataan keempat, peluang muncul bukan warna kuning, 5/12. Maka kita cari satu persatu. Untuk bisa mendapatkan itu, kita bandingkan masing-masing peluangnya dengan penyebut yang sama. Kita lihat. Yang biru, diketahui biru 7/24, kemudian yang berwarna ungu itu 8, kalau dijadikan penyebut 24, berarti kalikan 3 ya, sehingga ketemu 3/24. Yang berikutnya berwarna kuning, kuning 5/12, kalikan 2, jadi 10/24. Sehingga sisanya berwarna merah. Kalau semuanya ada 24, sementara yang sudah biru itu ada 7, birunya 7, ungunya 3, kuningnya 10. Berarti ini sudah 20, sehingga yang berwarna ada 4, sehingga peluangnya adalah 4/24. Ya, kita lihat nilai-nilai itu sudah sama penyebutnya semua, sehingga kita tinggal bandingkan pembilangnya. Maka yang pertama kita lihat mana yang paling besar di antara itu. Yang paling besar adalah yang kuning, ya, yang kuning. Sehingga paling besar kuning itu kita nyatakan bahwa pernyataan satu tadi mengatakan yang paling mudah muncul didapat biru. Berarti pernyataan satu itu pernyataan yang bernilai salah, ya. Pernyataan bernilai salah nomor 1. Kemudian nomor 2, warna yang paling sulit didapat adalah warna ungu. Berarti cari yang paling kecil di antara itu. Yang paling kecil adalah 3/24, ya. Sehingga pernyataan kedua ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga adalah jika roda diputar sebanyak 48 kali, muncul warna merah sebanyak 8 kali. Ya, berarti frekuensi harapan ini. Frekuensi harapan munculnya merah. Merah tadi peluangnya 4/24 dikalikan 48, ketemunya 8. Ya, sehingga pernyataan ketiga ini sama. Ini bernilai benar. Berarti kalau kita sudah tahu pernyataan 2 dan 3 benar, ya sudah kita dapatkan nilainya adalah yang C, 2 dan 3. Begitu ya. Demikian kira-kira untuk latihan singkat kita untuk peluang kejadian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.